Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Cerita ini sudah lama sekali. Sebut saja namaku Agung. Aku selalu pulang dari kampus larut malam. Bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-temanku. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 23.30 malam. Aku dan ketiga temanku, sebut saja namanya Ivan, Rizky, dan Sony. Kami semua memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasanya, aku dan Sony selalu bareng. Karena jalur ke rumah kami pun searah. Kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam itu ditemani hujan rintik-rintik yang dengan dinginnya cukup menembus jaket dan membuatku menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajakku untuk mampir bila ada warung nanti. Karena kami memang belum makan sejak tadi siang. Setelah aku menyetujuinya, kami pun kemudian berjalan kembali. Aku berjalan di belakang Sony. Di dalam perjalanan yang sepi itu, hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam itu malam yang aneh. Biasanya aku pulang jam 00.30 yang tak sesepi ini. Walaupun hujan rintik, masih ada orang yang lalu lalang. Namun, aku pun tepiskan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Malam itu memang dingin sekali. Aku kurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasiku buyar saat mengendari motor. Tiba-tiba Sony yang ada di depanku pun berhenti. Aku pun bertanya kepadanya kenapa berhenti. Sony pun mengatakan dia melihat polisi tidur yang sangat besar dan dia menghantam dengan motornya. Kemudian dia mengecek motornya. Namun ternyata tak ada apa-apa. Dan hal itu membuat kacau pikiranku. Setelah Sony mengecek motornya, kami kemudian kembali berjalan. Aku pun melihat sekeliling. Ternyata hanya aku dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuatku heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan, samar-samar lampu 5 watt. Dan begitulah semakin dekat. Dan itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat berada di sebelah kiri. Sebuah baliho, ada papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya Sony dan aku pun berhenti dan mampir ke warung tersebut. Pas aku mau turun dari motorku, tiba-tiba saja aku tersandung papan kilometer yang tingginya selutut. Kami berdua kemudian masuk ke dalam warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Kami pun duduk berdua. Setelah kami duduk, keluar seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. Ibu-ibu tersebut menanyakan kepada kami mau pesan apa. Dan kami pun menjawab kalau kami ingin pesan 2 kopi dan makanan ringan seperti roti. Ibu itu kemudian tersenyum dan kembali masuk ke dalam warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, aku pun iseng-iseng bertanya kepada suami si ibu warung tersebut. Warungnya buka 24 jam ya Pak? Tanyaku kepada bapak tersebut. Iya Mas. Aku berjaga bergantian dengan istriku, jawab bapak tersebut. Bapak itu hanya terlihat tersenyum kepada aku. Tak lama kemudian, ibu pemilik warung tersebut kemudian keluar membawakan 2 cangkir kopi dan roti di piring. Terlihat ibu-ibu tersebut tersenyum kepada kami berdua. Kemudian aku mengambil roti tersebut. Kebetulan aku sangatlah lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Setelah aku makan, ternyata enak juga roti tersebut. Kami pun menghabiskan roti tersebut tak tersisa. Seperti biasa, sehabis makan, kami membakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Setelah selesai akhirnya kami pun membayar. Kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat aku menuju ke motorku, lagi-lagi aku tersandung papan kilometer. Kali ini aku benar-benar meleng.
Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kakiku tersandung, aku pun kemudian melihatnya. Di sana tertulis kilometer 12. Setelah rasa penasaranku hilang, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi. Hujan rintik-rintik, sepertinya tak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan, Sony pun berbelok kiri, karena kali ini aku sudah nggak sejalur dengan dia. Dan rumahku masih agak jauh sedikit. Anehnya di jalan yang menuju ke rumahku, tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialnya malam itu sangat aneh, mungkin karena aku kelelahan. Sesampainya di rumah, aku pun kemudian sholat isya dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup, alias belum ngantuk. Aku pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP-ku berdering dan panggilan masuk. Ternyata itu Sony. Karena perjalanan tadi membuatku stres dan gak seperti biasanya, akhirnya aku pun memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya aku pun tertidur. Seperti biasa alarm HP-ku jam 5 pagi berdering untuk membangunkan sholat subuh. Mataku masih terasa berat untuk melek. Namun betapa kagetnya aku ketika terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar dengan muka pucat dan tanpa berekspresi. Sepertinya aku antara sadar dan tidak. Aku hanya berhalusinasi saja. Akhirnya aku pun kembali tertidur, melewatkan sholat subuhku. Pagi pun tiba. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Aku pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Aku berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya aku sampai di jalan yang kemarin aku lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah aku mendekatinya, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan KM 12 yang membuatku tersandung semalam. Tidak salah lagi, itu tempatku dan Sony semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya aku, karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar tersebut ternyata masih kosong. Ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Di dalam kebun tersebut terlihat kejauhan ada sebuah rumah kosong yang tampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah aku berhalusinasi atau tidak. Di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua tersebut. Dengan jelas, aku lihat rambutnya panjang, bergaun putih. Hal itu membuatku gemetaran. Aku cepat-cepat kemudian menyalakan motorku untuk segera pergi dari tempat tersebut. Karena aku belum sarapan dan gemetaran, akibatnya hal sial terjadi. Akhirnya, aku berhenti di tempat jual nasi uduk. Akhirnya setelah diberikan nasi uduk tersebut oleh si ibu penjual warung, aku pun kemudian menyantapnya. Dan tak lama kemudian, akhirnya aku pun menceritakan kejadian yang semalam bersama Sony kepada ibu itu. Dan ibu itu kemudian menjelaskan, dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung, dan warung itu hancur tak berbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang aku makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Setelah mendengar penjelasan dari ibu warung tersebut, aku pun ingin pingsan. Berarti penampakan di kamarku tadi pagi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya aku tidak memberitahukan hal tersebut kepada Sony. Aku takut dia menjadi trauma akan hal tersebut.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.